Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Vito Mei Saksono. Pada kali ini saya akan menjelaskan tugas akhir saya dalam mata kuliah metodologi penelitian. Di sini saya akan menyampaikannya dalam bentuk slide. Mari simak penjelasannya. Berikut ini, saya akan menjelaskan sedikit tutorial cara membuat slide-nya. Pertama, klik ikon tambah, kemudian pilih judul, lalu tulis judulnya, bisa sesuai dengan judul penelitian kita. Setelah itu, kita juga bisa menambahkan teks, atau ingin menambahkan gambar. Untuk mencari gambar atau video, kita bisa langsung cari di slide-nya, kemudian gambarnya akan muncul, dan kita bisa langsung memasukkannya ke alur cerita slide kita. Kita juga bisa menambahkan keterangannya. Di dalam slide, kita bisa banyak menambahkan media seperti gambar, video, audio, link atau bisa mengunggah dari perangkat. Pada pilihan link, kita bisa menambahkan link Google Form, link YouTube dan lainnya. Kemudian kita juga bisa memilih desain untuk memperbagus tampilan slide-nya. Dan jika sudah selesai membuat alur ceritanya, kita bisa langsung play untuk melihat hasilnya. Kemudian untuk membagikan hasil karya kita, maka bisa mengklik bagikan dan salin link. Dan kita juga bisa pilih untuk melihat tampilan slide-nya bisa ke bawah, atau ke samping. Berikut ini merupakan judul proposal penelitian saya, yaitu, tempat sampah pintar menggunakan sensor jarak berbasis mikrokontroler Atmega 328. Pokok bahasanya, yaitu latar belakang penelitian, identifikasi masalah, kegunaan hasil penelitian, deskripsi teori, kerangka berpikir, hipotesis, metode penelitian, populasi dan sampel, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, organisasi penelitian, jadwal penelitian, biaya yang diperlukan, kesimpulan, dan saran. Latar belakang penelitian. Tempat sampah merupakan tempat untuk menampung sampah sementara yang biasanya terbuat dari logam atau plastik. Selama ini banyak orang membuang sampah tidak pada tempatnya, karena hampir kebanyakan orang merasa malas ketika ingin membuang sampah. Rasa malas muncul karena, jika ingin membuang sampah pada tempat sampah harus terlebih dahulu membuka tutup tong sampah. Itulah yang membuat malas karena tutup tong sampah sangat kotor dan bau. Dalam meningkatkan kesadaran akan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan, kadang memerlukan cara yang unik agar tiap-tiap individu tertarik, sehingga tak segan untuk membuang sampah pada tempatnya. Salah satu teknologi yang populer adalah mikrokontroler, yang sering disematkan di peralatan canggih sebagai pengendali kerja. Mikrokontroler biasa diterapkan pada peralatan elektronik agar peralatan bekerja secara otomatis. Hal inilah yang mendasari penulis untuk mengembangkan alat yang digunakan sebagai pengendali kebersihan lingkungan, yaitu berupa sebuah tempat sampah otomatis, yang mempunyai tutup yang dapat terbuka sendiri ketika sampah akan dimasukkan, dan akan tertutup dengan sendirinya sesudah sampah dimasukkan serta mengucapkan terima kasih, dan dapat mendeteksi kapasitas tempat sampah. Dengan adanya tempat sampah otomatis, diharapkan mengurangi bahaya infeksi kuman, bakteri dan virus yang berasal dari tempat sampah, dan membuat orang merasa lebih praktis dan higienis ketika membuang sampah. Berdasarkan keterangan di atas, maka penulis padukan untuk merealisasikan penelitian berjudul, tempat sampah pintar menggunakan sensor jarak berbasis mikrokontroler Atmega 328. Identifikasi masalah. Identifikasi masalah berdasarkan latar belakang tersebut adalah sebagai berikut. Tempat sampah yang tersedia tidak digunakan dengan sebagaimana mestinya. Dan kondisi lingkungan yang tidak bersih. Kegunaan hasil penelitian. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Bagi pengguna, hasil penelitian ini diharapkan menjadi solusi untuk kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya, serta membantu pekerjaan manusia dalam membuang sampah, dan mengetahui kapasitas tempat sampah pada kondisi penuh.
hampir penuh, dan kosong. Bagi peneliti, dapat mengetahui kinerja tempat sampah otomatis menggunakan sensor ultrasonik, dan menambah pengetahuan untuk mengaplikasikan ilmu yang didapat selama perkuliahan. Batasan masalah. Agar penelitian lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksudkan, maka peneliti membataskan ruang lingkup penelitian. Adapun fokus penelitiannya sebagai berikut. Tempat sampah dapat membuka dan menutup secara otomatis. Tempat sampah akan mendeteksi kapasitas pada keadaan tidak penuh, hampir penuh dan penuh. Sistem hanya memberikan notifikasi keadaan kapasitas tempat sampah kepada petugas yang berada pada lokasi yang telah ditentukan menggunakan LED. Menggunakan sensor ultrasonik. Mikrokontroler yang digunakan berjenis Atmega 328. Tempat sampah digunakan di kantor, tidak di tempat umum. Deskripsi teori. Sampah. Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah dapat berada pada setiap fase materi, padat, cair, atau gas. Mikrokontroler. Mikrokontroler merupakan suatu alat elektronika digital yang mempunyai masukan dan keluaran serta kendali dengan program yang bisa ditulis dan dihapus dengan cara khusus. Arduino. Arduino merupakan elektronik yang menggunakan mikrokontroler jenis tertentu. Mikrokontroler inilah yang mengatur segala aktivitas pengendalian. Arduino Atmega 328 memiliki 14 pin digital input-output, 6 input analog, koneksi USB, jack listrik, header ICSP, dan tombol reset. Sensor ultrasonik adalah sensor yang bekerja berdasarkan prinsip pantulan gelombang suara dan digunakan untuk mendeteksi keberadaan suatu objek atau benda tertentu di depan. Motor servo. Motor servo adalah sebuah aktuator putar atau motor yang dirancang dengan sistem kontrol umpan balik loop tertutup atau servo, sehingga dapat diatur untuk menentukan dan memastikan posisi sudut dari poros output motor. Buzzer. Sebuah komponen elektronika yang dapat mengubah sinyal listrik menjadi getaran suara. Pada umumnya, buzzer yang merupakan sebuah perangkat audio ini sering digunakan pada rangkaian anti-maling, alarm pada jam tangan, bel rumah, dan lainnya. LCD. Layar LCD merupakan suatu media penampilan data yang sangat efektif dan efisien dalam penggunaannya. Berikut ini adalah gambar dari deskripsi teori yang sudah dijelaskan di atas. Kerangka berpikir. Berikut ini adalah flowchart dari alat penelitian yang akan dibuat. Kemudian berikut ini adalah blok diagram dari alat penelitian yang akan dibuat. Adapun fungsi-fungsi blok dari blok diagram adalah sebagai berikut. Hipotesis. Sensor ultrasonik akan mendeteksi seseorang di depan tempat sampah, kurang dari 3 detik. Selanjutnya servo membuka tutup tempat sampah, kemudian akan menutup setelah sensor ultrasonik tidak mendeteksi seseorang di depan tempat sampah. Metode. Dalam melakukan penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif dengan metode eksperimental. Populasi dan sampel. Adapun lokasi penelitian adalah wilayah Bekasi, Jawa Barat. Instrumen penelitian. Adapun instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras yang digunakan untuk mengembangkan dan mengumpulkan data pada alat ini adalah sebagai berikut. Adapun perangkat lunak yang digunakan dalam aplikasi ini adalah sebagai berikut. Teknik pengumpulan data. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut, yaitu observasi, wawancara, dan studi pustaka. Berikut ini organisasi penelitian saya, yaitu jumlah personalia penelitian adalah 4 orang, terdiri dari seorang ketua peneliti dan 3 orang anggota peneliti dari Universitas Negeri Jakarta Program Studi Pendidikan Teknik Elektronika. Berikut ini rancangan penelitian saya, yaitu dengan total biaya penelitian sejumlah Rp1.040.000. Berikut ini jadwal penelitian saya, yaitu
yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil penelitian yaitu maksimal 4 bulan. Kesimpulan. Dengan adanya tempat sampah otomatis, diharapkan mengurangi bahaya infeksi kuman, bakteri dan virus yang berasal dari tempat sampah, dan membuat orang merasa lebih praktis dan higienis ketika membuang sampah. Saran. Penulis menyadari bahwa proposal penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Alangkah baiknya jikalau pembaca dapat memberikan saran serta kritik yang membangun dalam proposal penelitian yang saya buat agar lebih baik lagi. Sekian penjelasan tentang proposal penelitian saya, terima kasih. Berikut ini sumber bacaan sebagai referensi penelitian, yaitu sebagai berikut. Berikut ini biografi saya sebagai penulis. Terima kasih kepada dosen metodologi penelitian saya, yaitu Ibu Arum Setiawati, SPD, MT. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.